Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi wa ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Tentu setiap kita di hari kiamat nanti sangat amat mengharapkan syafaat, baik syafaat dari para nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun syafaat dari pewarisnya Rasulullah yaitu para ulama maupun syafaat dari para syuhada. Jadi di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang oleh Allah telah diberikan izin untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Dikala umat manusia pada hari itu semuanya dalam kebingungan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Saat itu mereka benar-benar sangat amat membutuhkan syafaat. 3 golongan tersebut yang akan memberikan syafaat sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun, akan memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti 3 golongan. Yang pertama kata beliau adalah al-anbiya, para nabi. Jadi kalau kita tetap setia, tetap ikut, tetap mengamalkan, bahkan meneruskan perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, dalam mensiarkan agama Allah di muka bumi, maka kita berhak mendapatkan syafaat. Terutama nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, akan menjadi tuannya, penghulunya, pemimpinnya seluruh manusia di hari kiamat. Dan syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Tentu beliau hanya akan memberikan syafaat kepada orang yang dicintai oleh beliau. Kita boleh saja ngaku cinta kepada beliau, tapi kalau kita nggak punya bukti kecintaan kita kepada beliau, boleh jadi di hari kiamat nanti kecintaan kita akan ditolak oleh beliau, bahkan beliau sama sekali tidak mengenal kita. Kemudian yang kedua, summal ulama. Kata beliau yang kedua yang akan memberikan syafaat di hari kiamat adalah para ulama. Di mana para ulama ini adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang istiqomah melanjutkan, meneruskan perjuangan
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka barang siapa yang memuliakan para ulama sebagai pewaris para nabi, memuliakan para asatid, para guru-guru kita yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, maka kelak tempat tinggalnya adalah surga. Mafhum mukhalafah dari pemahaman ini adalah barang siapa yang menghinakan, membenci, menistai, memusuhi pewaris para nabi, yaitu para ulama. Barang siapa yang membenci, memusuhi para asatid, guru-guru kita, para ulama yang berjuang meneruskan tombak estafet perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam, maka sungguh ia telah menghina Allah dan Rasulnya. Siapapun yang berani menghina Allah, pasti hidupnya akan dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya. Boleh jadi dia akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, mati tidak membawa iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam kitab Muhtarul Ahadis terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Ini perintah Rasulullah. Kalau kita mengaku umatnya, yuk kita jalankan perintah beliau, kita taati beliau. Dengan mentaati perintah beliau, itu artinya kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita oleh Allah diperintahkan untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kata beliau, akrimul ulama, hai umat Islam, muliakan oleh kalian para ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang menghinakan para ulama, sungguh ia telah menghinakan para nabi secara tidak langsung, sadar atau sadar, dia telah menghinakan para nabi. Karena ulama warasatul anbiya. Paman akramahum, maka barang siapa, kata Nabi, yang memuliakan para ulama, faqad akramallah wa rasulah. Di sini menggunakan kod. Kodnya kod harfiah menurut ilmu nahwu. Akrama fi'il madi, ketika kod harfiah masuk pada kalimat fi'il madi, mengandung makna li tahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi tidak diragukan lagi, faqad akramallah wa rasulah. Maka sungguh ia benar-benar telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis riwayat yang lainnya dijelaskan, barang siapa man akramal ulama faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh, wa man akramallah faqahul jannah. Al hadis, kata beliau, barang siapa yang memuliakan ulama, sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah, karena ulama adalah kekasihku. Rasulullah yang menyatakan bahwa ulama adalah kekasihku. Kemudian barang siapa yang memuliakan aku, kata beliau, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Li'anni habibu, karena aku adalah kekasih Allah. Aku adalah satu-satunya manusia yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghinakan ulama, pasti hidupnya akan dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan saja nanti. Kemudian